Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Titik 23, di mana kita akan membahas berbagai macam film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Review Notebook of My Embarrassing Days. Film Korea yang rilis tahun 2018 ini menceritakan tentang kisah seorang perempuan yang bernama Do-hye yang tiba-tiba bertemu dengan kedua mantannya. Seperti apakah ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Check it out. Film ini dimulai dengan memperlihatkan guru matematika yang bernama Do-hye sedang mengajar murid-murid SMA-nya di kelas. Setelah kelas selesai, ia bertemu dengan kepala sekolah untuk membahas tentang tes kemampuan skolastik perguruan tinggi. Kepala sekolah ingin Do-hye membantu membuat pertanyaan untuk bagian matematika ujian dengan guru matematika lain di camp pelatihan. Meski ragu pada awalnya, Do-hye akhirnya setuju untuk mengikuti pelatihan. Do-hye mengirim anjingnya ke tempat mantan suaminya sehingga dia bisa merawat anjing itu, sementara Do-hye sedang pergi. Meskipun bercerai, mantan suaminya, Cho Jin-sang, masih mengungkapkan kerinduan terhadap Do-hye. Namun, tindakannya membuktikan sebaliknya. Dan mantan pacarnya Jin-sang memasuki apartemen tak lama kemudian. Untuk menyingkirkan kecanggungan, Do-hye meninggalkan apartemen itu sehingga keduanya bisa berbicara. Malam itu, Do-hye menulis di notebooknya dan mendokumentasikan pengalaman memalukannya sebelum di apartemen Jin-sang. Dia mengingatkan dirinya untuk tidak tertarik pada kata-kata manisnya Jin-sang. Saat pergi ke tempat pelatihan, Do-hye bangun di bus dan bertemu dengan guru matematika lain. Guru itu bernama Oh. Setelah bertukar perkenalan, guru Oh membagi botol sojunya dengan Do-hye. Mereka akan dilarang minum alkohol apapun di camp sehingga mereka harus minum sebanyak yang mereka mau sekarang. Do-hye menyedot botol sebelum keluar dari bus. Saat tiba, Do-hye dengan aneh dikawal oleh salah satu petugas di camp ke gedung utama tempat pendaftaran dan keamanan diadakan. Dia panik ketika dia menemukan petugas polisi di camp pelatihan. Dia minum alkohol sebelumnya sebelum keluar dari bus dan mungkin bisa ketahuan. Ketika giliran Do-hye menunjukkan keamanan barang-barangnya, dia berusaha menyembunyikan bau alkohol yang berasal dari mulutnya. Namun, petugas polisi memperhatikan dan memeriksa sisa ranselnya untuk apapun yang berhubungan dengan alkohol. Meskipun ia tidak menemukan alkohol apapun di tas Do-hye, ia menemukan buku catatan yang langsung diambil dari petugas itu. Polisi yang sama mengawal Do-hye ke kamarnya. Setelah menandatangani formulir persetujuan, pria itu bertanya pada Do-hye, apakah dia mengingatnya. Meskipun Do-hye berpura-pura tidak tahu dan berpura-pura bahwa dia tidak mengenal petugas itu. Pria itu menyatakan bahwa ia dengan jelas mengingat siapa Do-hye. Kemudian malam itu Do-hye menulis di buku catatannya dan menggambarkan interaksi memalukannya dengan petugas polisi Na Pil-sung, pria yang merupakan mantannya yang pertama. Di pagi harinya, camp pelatihan dimulai. Do-hye dan Guru Oh secara resmi bertukar perkenalan satu sama lain. Dan Guru Oh bahkan mengungkapkan rasa iri pada Do-hye. Dia cemburu bahwa Do-hye harus berinteraksi dengan petugas Pil-sung, baik itu saat latihan pagi atau sarapan. Pil-sung terus saja menggoda Do-hye karena minum alkohol pada malam sebelumnya. Perwakilan profesor di camp pelatihan menugaskan semua guru matematika mencari pertanyaan untuk dijawab sebelum pertemuan berikutnya. Dalam pertemuan mereka berikutnya, Do-hye membuat semua orang terkesan dengan pikiran dan jawabannya pada pertanyaan matematika. Pil-sung yang juga hadir dalam rapat menonton Do-hye berbicara tentang matematika dengan kagum. Kemudian mereka semua beristirahat dengan minum kopi di luar. Mereka terlibat dalam percakapan tentang hubungan dan tipe ideal pasangan mereka. Sedangkan Guru Oh dan Do-hye mengatakan mereka sudah bercerai. Pil-sung mengaku bahwa dia tidak punya pacar. Namun tipe idealnya adalah seseorang yang pandai matematika dan memiliki buku catatan yang mendokumentasikan momen paling memalukan mereka. Ini mengejutkan Do-hye, tentu karena dia jelas orang yang dimaksud oleh Pil-sung. Dan dia kemudian memuntahkan kopi di mulutnya ke arah Pil-sung sebagai jawaban. Kemudian scene berpindah memperlihatkan ketika mereka masih sekolah. Suatu malam mereka bersama teman-teman mereka sedang makan sambil minum. Ketika mencoba melakukan love shot dengan Pil-sung, Do-hye tanpa sengaja muntah ke Pil-sung dan muntah di sekujur tubuhnya. Do-hye terbangun dari tidurnya setelah mengingat saat memalukan itu. Dia menulis di buku catatannya dan mempertanyakan maksud Pil-sung kepadanya pada hari itu saat rehat minum kopi. Kemudian Do-hye pergi ke tempat sampah untuk mencari halaman jurnalnya yang dia buang dan menemukan Pil-sung di sana sedang mencari sesuatu di tempat sampah.
Pilsung ada di sana untuk mencari catatan yang mungkin membocorkan informasi dan rincian tentang ujian. Ia malah menemukan catatan jurnal Dohe dan membacakannya. Dohe sangat malu dengan itu, kemudian Pilsung mengatakan bahwa Dohe masih tetap sama seperti dulu. Pilsung pun mengajak Dohe untuk berpura-pura bahwa mereka belum pernah bertemu sebelumnya di depan semua orang di camp. Keesokan paginya, Dohe membuat presentasinya tentang pertanyaan matematika spesifik yang ditugaskan untuk dipecahkan oleh para profesor. Dan dia berhasil mengesankan semua orang termasuk Pilsung yang ada di sana. Ketika sedang beristirahat sambil minum kopi, tiba-tiba Dohe merasakan sesak napas yang membuat ia kesulitan bernapas. Pilsung pun langsung membawanya ke rumah sakit. Ternyata penyebabnya adalah karena Dohe memakai baju yang terlalu kecil. Ketika akan pulang, Dohe merasa masih lemas, dan Pilsung pun langsung menggendongnya untuk pulang ke camp. Pilsung pun langsung mengantarkan Dohe ke kamarnya. Dohe kemudian bertanya kepada Pilsung, kenapa dia tidak bertanya tentang perceraiannya. Pilsung pun kemudian mengatakan, mengetahui Dohe sudah bercerai pun dia sudah bahagia. Kemudian Pilsung mengatakan akan memberikan perhatian khusus kepada Dohe. Dohe pun tersipu malu mendengar itu. Di pagi harinya, Dohe diam-diam menyelinap ke dalam kelas sesi pelatihan. Tiba-tiba dia terkejut dengan kedatangan mantan suaminya Jinsang yang ternyata bertugas di sana sebagai peninjau soal. Di malam harinya, Jinsang dan Dohe bertemu di kamarnya Dohe. Ia kemudian menyuruh mantan suaminya itu untuk tidak bertingkah aneh agar hubungan mereka tidak diketahui. Tiba-tiba Pilsung datang untuk mengecek kamarnya Dohe. Dohe pun menyuruh Jinsang untuk bersembunyi di kamar mandi. Pilsung pun langsung masuk ke kamar Dohe dan mengatakan bahwa ia akan mengecek kamar mandinya Dohe untuk alasan keamanan. Dohe pun langsung mencegah Pilsung dan mengatakan bahwa kamar mandinya sedang bau dan berantakan. Pilsung pun tidak jadi mengecek kamar mandinya dan ia pun langsung pergi. Sementara itu Jinsang yang bersembunyi di kamar mandi disuruh keluar oleh Dohe dan menyuruhnya pergi dari kamarnya. Kebencian dan dendam kecil Dohe dan Jinsang pun memanas ketika Jinsang meninjau pertanyaan Dohe. Jinsang mengkritik pendekatan Dohe untuk menjawab pertanyaan dan menganggap dia tidak cukup berkonsentrasi. Dohe marah dengan asumsi-asumsinya dan keduanya bertengkar satu sama lain di depan semua orang di ruangan itu. Pada malam harinya, Dohe sedang mencuci pakaian di mesin cuci. Tiba-tiba dia didatangi oleh Pilsung dan mengatakan bahwa ia teringat ketika mereka sedang mencuci waktu mereka masih kuliah. Pilsung menemukan Dohe duduk di luar halaman belakang di sebelah mesin cuci dan pengering. Dia juga duduk di sampingnya dan ketika keduanya akan saling mencium, Pilsung tiba-tiba menghindar dari ciuman Dohe. Pilsung bereaksi dengan jijik setelah mengingat bahwa Dohe muntah pada dirinya pada malam itu. Dohe jatuh ke tanah dan wajahnya menghantam ke lantai. Ketika Dohe bangun, ternyata bibirnya Dohe berdarah yang membuatnya panik. Pilsung kemudian berusaha menenangkan Dohe. Scene pun berpindah. Tiba-tiba Jinsang datang dan mengatakan ingin berbicara dengan Dohe. Dohe pun menyetujui permintaannya dan meninggalkan ruang cuci. Sebelum Jinsang pergi, Jinsang memperingatkan Pilsung untuk berhenti berbicara dengan Dohe. Scene berpindah memperlihatkan Jinsang dan Dohe sedang berbicara. Jinsang mengatakan bahwa ia cemburu melihat Dohe dengan Pilsung dan meminta kesempatan kedua kepada Dohe. Namun Dohe menolaknya. Ketika akan membuka kaleng minuman, Dohe terciprat yang membuat ia diejek oleh Jinsang. Dohe pun kesal kepada Jinsang dan langsung pergi meninggalkannya. Melalui serangkaian uji coba, akhirnya mereka berhasil menemukan jawaban dari semua permasalahan matematika yang mereka kerjakan. Setelah itu, mereka merayakan keberhasilan mereka dengan melakukan pesta kecil-kecilan. Di pesta itu, Jinsang ditanya tentang status hubungannya dan mengatakan bahwa ia bercerai. Sebagai seseorang yang juga janda, Guru Oh mengambil kesempatan untuk bertanya pada Jinsang, apakah dia menginginkan perceraian terlebih dahulu atau sebaliknya. Dohe yang duduk tepat di sampingnya menjadi canggung. Tetapi Jinsang menjawab bahwa ia menginginkan perceraian terlebih dahulu. Kemudian Guru Oh bertanya kepada Dohe bagaimana dengan dia. Untungnya Pilsung menghentikan Guru Oh untuk mengajukan pertanyaan lagi, sehingga Dohe tidak menjawab pertanyaan itu. Pada saat itu Jinsang meminta berjalan-jalan dengan Dohe. Pilsung cemburu dan ingin ikut dengan mereka untuk jalan-jalan. Untuk meredakan ketegangan dari semua orang,
Dohe memilih untuk tidak ikut dan menyuruh Pilsung dan Jinsang saja yang pergi. Dan akhirnya kedua pria itu pun berjalan bersama. Mereka kemudian memutuskan untuk bermain tenis meja. Tampak mereka larut dalam rasa persaingan merebutkan Dohe. Pada pagi harinya ketika sedang sarapan, Pilsung menghampiri Dohe dan memberikannya sebuah kertas yang bertuliskan untuk menemui Pilsung di perpustakaan. Dohe pun pergi ke perpustakaan untuk menemui Pilsung. Ternyata Pilsung memberikan makanan yang ia masak sendiri untuk Dohe, karena ia mengetahui bahwa Dohe tidak nyaman dengan makanan di sana. Ketika sedang makan, Pilsung membersihkan mulutnya Dohe dan mengatakan bahwa ia mempunyai banyak sekali pertanyaan untuk Dohe. Tiba-tiba teman Pilsung memanggilnya lewat HT. Ketika akan senam, Dohe mendapatkan info bahwa ayahnya Jinsang meninggal dunia. Pilsung pun mengantarkannya ke pemakaman ayahnya untuk alasan keamanan. Selesai pemakaman, Jinsang kembali ke camp dengan Pilsung. Pilsung membawa Jinsang kembali ke kamarnya. Tetapi Jinsang yang mabuk ingin berbicara dengan Dohe. Dia membuat keributan dan memanggil nama Dohe yang membuat perhatian semua orang di camp pelatihan. Kemudian Dohe akhirnya muncul di depannya. Jinsang melompat ke arahnya Dohe dan memeluknya. Dia ingin kesempatan kedua bersamanya dan menyesal telah menceraikannya. Dia mempertanyakan mengapa Dohe tidak pernah menghentikannya ketika dia meminta cerai. Dohe mengatakan bahwa Jinsang berselingkuh selama pernikahan mereka dan dia tidak pernah bersungguh-sungguh. Karena malu, Dohe mencoba untuk menghentikan Jinsang tetapi ia menolak. Jinsang mengatakan ingin menebus kesalahan dengan Dohe, tetapi Dohe tidak merasakan hal yang sama. Dohe kembali ke kamarnya setelah konfrontasi dan menggepak semua barang-barangnya. Dohe mengingatkan dirinya bahwa semuanya akan berakhir setelah malam itu dan bahwa dia akan kembali ke rumahnya pada hari berikutnya setelah camp pelatihan selesai. Namun, semua peserta di camp pelatihan ditahan selama seminggu lagi karena adanya gempa bumi. Camp telah ditunda selama seminggu lagi sehingga tidak ada yang diizinkan meninggalkan camp pelatihan hingga saat itu. Dohe kembali ke kamarnya dan menghindari semua interaksi dan kontak luar dengan semua orang, terutama mengabaikan dan menghindari Jinsang yang menyesal dan mempermalukan Dohe. Jinsang menunggu dengan sabar di luar kamarnya sepanjang hari. Scene berpindah ketika Dohe menuju ke kamar mandi untuk mandi. Namun, dia menemui masalah ketika dia tidak dapat membuka pintu dari dalam, karena dia sudah memposting catatan di pintu sepanjang hari untuk tidak diganggu. Sepertinya tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Semua orang beranggapan Dohe mengunci diri di kamarnya. Itulah sebabnya dia belum keluar. Karena khawatir, Pilsung mendatangi kamarnya untuk berjaga-jaga dan menemukan dia terkunci di dalam kamar mandinya. Untungnya Dohe diselamatkan oleh Pilsung dan dia terbangun setelah tertidur. Di sana Dohe menjelaskan bahwa ia sebenarnya akan memberitahu Pilsung bahwa Jinsang adalah mantan suaminya. Namun ia masih menunggu waktu yang tepat. Dohe kemudian meminta saran Pilsung apakah dia harus kembali dengan Jinsang. Karena marah dan cemburu, Pilsung mengatakan terserah Dohe dan Pilsung tidak ingin terlibat drama mereka. Pilsung pun langsung pergi tanpa berkata apapun. Ketika Dohe keluar dari kamar kecil, dia menemukan Guru Oh tepat di luar pintunya. Dia mendengar percakapan antara Dohe dan Pilsung. Karena malu, Dohe mengoceh kepada Guru Oh tentang hidupnya. Tetapi Guru Oh menghiburnya. Momen yang memalukan bukanlah hal yang buruk seperti yang dipikirkan Dohe. Setiap orang memilikinya. Jadi Dohe mengambil pelajaran dari Guru Oh dan menggunakannya saat berbicara dengan Jinsang pada malam itu. Dia bertemu dengan Jinsang dan mengatakan untuk memulai kembali semua hal dari awal. Dia ingin menjalin hubungan dengan seseorang dan itu bukan Jinsang. Orang baru itu tidak lain adalah Pilsung. Dohe kemudian menemui Pilsung di perpustakaan. Dia menyerahkan buku diary-nya dan memberinya izin untuk membacanya. Dan di malam itu Pilsung membaca diary Dohe di perpustakaan. Kemudian Pilsung bertemu dengan Jinsang setelah selesai membaca diary Dohe. Dia menyodorkan Jinsang diary itu dan meminta tolong kepadanya.
Keesokan harinya, semua peserta akhirnya diizinkan meninggalkan kamp pelatihan dan kembali ke rumah. Dohee mengucapkan perpisahan dengan Pilsung yang bertindak acuh tak acuh padanya. Dia tidak banyak bicara padanya ketika mereka mengucapkan selamat tinggal, yang membuat Dohee nampaknya kecewa. Ketika Dohee tiba kembali ke rumah, dia segera melemparkan buku catatannya ke dalam freezer dan menggeliat karena malu. Entah itu di kamp pelatihan atau di ruang kelas, Dohee terus mempermalukan dirinya sendiri. Setelah kelas selesai, Dohee mengunjungi Jinsang untuk membawa pulang anjingnya. Jinsang mengatakan bahwa ia akan pergi kencan sehingga ia menyuruh Dohee untuk merawat anjing itu. Kemudian Jinsang mengatakan bahwa ia meninggalkan 5 pertanyaan matematika di diarinya Dohee yang ditulisnya malam sebelum mereka meninggalkan kamp pelatihan karena disuruh Pilsung. Dohee pun langsung pergi meninggalkan Jinsang dan kembali ke rumahnya untuk melihat buku diarinya yang ternyata sudah beku. Dia kemudian berusaha untuk mengeringkannya dan kemudian menjawabnya. Setelah menjawab pertanyaan matematika itu, Dohee menemukan angka yang dianggap sebagai nomor teleponnya Pilsung. Ketika dia menelpon nomor itu, orang asing mengangkat telepon. Tetapi kemudian orang itu mengatakan bahwa nomor telepon itu milik Pilsung. Dia agak sibuk dengan pekerjaan. Dohee menemui Pilsung di tempat kerja dan menemukan dia sedang menangkap seorang pria mabuk di luar di jalan. Ketika dia berhasil menangkap pria itu dan melemparkannya ke mobil, Pilsung akhirnya melihat Dohee yang menunggunya. Dia senang melihat Dohee. Ketika akan memeluk Pilsung, dia memukul Pilsung dan mengeluh padanya kenapa meninggalkan ponselnya di kantor polisi. Mereka pun berpelukan dengan bahagia. Scene pun berpindah memperlihatkan Guru Oh dan Jinsang menghadiri kamp pelatihan yang sama lagi tahun depan. Ketika keduanya diminta keamanan tentang jurnal mereka, keduanya saling mengenal dan mengingat pertemuan di kamp pelatihan tahun sebelumnya. Sepertinya pasangan lain juga akan lahir di kamp pelatihan tahun ini. Yap, itulah alur cerita film Review Notebook of My Embarrassing Days. Semoga dapat menghibur kalian semua. Jangan lupa jika kalian suka videonya, klik like, share, and subscribe video ini.